Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama awal Damar Farasi dengan nomor NIM 23020031. Dan di sini saya akan membuat video presentasi mata kuliah prestasi mesin. Dan untuk tema kali ini, pengaruh angka oktan terhadap performa dan emisi gas buang pada motor Honda New Mega Pro 150 cc. Untuk kelompok 1, anggota dari kelompok 1 M. Ariel Febrianto, 2 Afik Teguh Setiawan, 3 Awal Damar Farasi, 4 Dias Pangguh Sukrasena. Untuk pendahuluannya, perkembangan otomotif di Indonesia meningkat dengan penjualan motor naik 1,6% pada tahun 2019. Kendaraan ramah lingkungan penting untuk mengurangi pencemaran. Pemilihan bahan bakar yang salah berdampak negatif pada performa motor. Peneliti ini ingin meneliti bahan bakar yang tepat untuk Honda New Mega Pro 150 cc. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental, yaitu dengan menguji pengaruh angka oktan terhadap performa dan emisi gas buang. Ini ada beberapa alat yang digunakan pada pengujian. Yang pertama, ADB Dinover dengan nomor seri 2.05. Merupakan dinamometer chassis yang berfungsi untuk mengukur besar torsi dan daya pada kecepatan rendah atau tinggi pada mesin. Dan ini alat yang digunakan untuk yang kedua, Automotive Emission Analyzer dengan nomor seri HG5210. Alat uji emisi yang digunakan untuk mengukur kadar CO dan HC pada kendaraan. Bahan yang digunakan pada pengujian: yang pertama, Honda New Mega Pro 150 cc. Yang kedua, bahan bakar oktan 90 atau setara dengan Pertalite. Yang kedua, oktan 92 setara dengan Pertamax biasa. Yang ketiga, oktan 98 atau Pertamax turbo. Rumus analisis dan perhitungan data. Yang pertama, torsi. Rumusnya T sama dengan F dikali L, yang dimana T sama dengan torsi yang dihasilkan. Untuk satuannya kilogram meter. F gaya pengereman. Dan yang kedua, daya efektif NE dikali T dikali N, dimana NE sama dengan daya efektif dan N putaran mesin yang dihitung menggunakan RPM. Dan yang ketiga, konsumsi bahan bakar spesifik. Rumusnya SFC sama dengan FC per NE dalam kurung kilogram besi kurangi 1 jam, yang dimana SFC adalah konsumsi bahan bakar spesifik, FC konsumsi bahan bakar, NE daya efektif. Dan ini proses pengujian dan pengambilan data. Yang pertama, memposisikan sepeda motor di atas roller dyno-test dan memanaskan kendaraan sampai suhu kerja 5-10 menit. Yang kedua, memasang sensor spesimen uji dan mengatur RPM minimal 3000 DAM max sampai 9000 RPM pada komuter. Yang ketiga, mulai uji dyno-test dengan menggunakan 25 mili bahan bakar secara bergantian. Yang keempat, hitung waktu konsumsi bahan bakar oktan 90, 92 dan 98 menggunakan stopwatch pada putaran mesin 3000 sampai 4000, kemudian 4000 sampai 5000, dan yang terakhir 5000 sampai 6000 RPM. Yang kelima, masukkan probe pada knalpot untuk mengetahui kadar emisi HC dan CO. Atur putaran mesin 1500 sampai 2500, kemudian 2500 sampai 3500, dan yang terakhir 3500 sampai 4000 RPM. Lakukan secara bergantian. Dan yang keenam, yang terakhir, catat dan foto nilai emisi yang ditampilkan di LCD alat Automotive Emission Analyzer pada masing-masing bahan bakar. Ini tuh hasil dan pembahasan pengujian torsi. Ini pada putaran mesin 3000 sampai 4000 RPM dengan menggunakan oktan 92 atau setara dan Pertalite ialah yang dihasilkan 40,52, sedangkan oktan 92 atau Pertamax 60,57, dan yang terakhir Pertamax turbo menghasilkan 59,51. Dan putaran mesin pada 4000 sampai 5000 RPM menghasilkan
torsi sebesar Pertalite 37,87, yang Pertamax 40,28, dan yang Pertamax Turbo 40,17. Dan ini RPM yang terakhir 5000 sampai 6000 RPM menghasilkan oktan Pertalite sebesar 37,64 dan Pertamax 37,48 dan Pertamax Turbo menghasilkan 38,94. Kemudian hasil dan pembahasan berdasarkan gambar nomor 5. Gambar ini sebelah penggunaan bahan bakar oktan 9298 menghasilkan torsi lebih tinggi di setiap RPM dibandingkan oktan 90 atau Pertalite. Bahan bakar oktan lebih tinggi tahan terhadap temperatur akibat tekanan di ruang bakar, menghindari detonasi dan memungkinkan pembakaran sempurna untuk menghasilkan torsi lebih besar. Dan ini hasil dan pembahasan pengujian daya efektif PS pada putaran mesin 3000 sampai 4000 oktan 90 atau Pertalite menghasilkan daya efektif sebesar 182,63 dan Pertamax menghasilkan sebesar 264,61 PS, dan yang terakhir Pertamax Turbo menghasilkan 31,883. Dan yang 5000 sampai 6000 RPM menghasilkan Pertalite sebesar oktan Pertalite sebesar 293,80, yang Pertamax menghasilkan sebesar 299,32, dan yang terakhir Pertamax Turbo menghasilkan 305,36. Hasil dari pembahasan pertama, berdasarkan gambar nomor 6, daya efektif tertinggi bahan bakar adalah oktan 90 adalah 209,80 PS, dan 5000 sampai 6000 RPM oktan 92 mencapai 299,32 PS, dan di 5000 sampai 6000 RPM dan oktan 98 mencapai 318,83 PS. Pada RPM 3000 sampai 4000 daya efektif oktan 98 lebih besar karena kualitas bahan bakar yang berbeda. Oktan 98 dirancang untuk menyempurnakan pembakaran dan mengurangi knocking yang dapat mengganggu efisiensi mesin. Dan ini hasil dan pembahasan berdasarkan gambar nomor 7. Konsumsi bahan bakar spesifik tertinggi terjadi dengan oktan 90 dan 92. Penggunaan pada RPM 3000 sampai 5000 meningkatkan SFC mesin karena nilai kalor bawah dan bahan bakar lebih kecil. Semakin besar angka konsumsi, semakin boros bahan bakar tersebut. Nah, ini hasil dan pembahasan pada gambar nomor 8. Ini grafik yang digambarkan efisiensi thermal. Berdasarkan gambar 8, efisiensi thermal naik sampai optimal antara 3000 sampai 4000 RPM. Karena putaran mesin yang tinggi, campuran udara dan bahan bakar mendekati stoikiometri, meningkatkan tekanan dan suhu. Namun antara 4000 sampai 5000 RPM, efisiensi thermal menurun akibat waktu hisap yang kurang. Efisiensi thermal optimal tertinggi 79% dicapai dengan oktan 90 pada 3000 RPM. Ini hasil dan pembahasan pengujian emisi gas buang dan HC. Bahan bakar oktan 90 Pertalite, putaran mesin pada 1500 sampai 2500 menghasilkan CO sebesar 4,34, HC 1192. Sedangkan 2500 sampai 3500 menghasilkan CO sebesar 5,24, sedangkan HC 635. RPM 3500 sampai 4500 menghasilkan CO sebesar 4,96 dan HC 634. Sedangkan oktan 92 pada putaran mesin 1500 sampai 2500 4,55 dan 604. 2500 sampai 3500 RPM menghasilkan CO sebesar 4,27 dan HC 604. 3500 sampai 4500 menghasilkan sebesar 3,92 dan HC 57,9. Sedangkan oktan 98 atau setara dengan Pertamax Turbo 1500 sampai 2500 RPM menghasilkan HC sebesar 3,04. Dan untuk HC-nya 504 pada putaran RPM 2500 sampai 3500 menghasilkan HC
C sebesar 3,51, CO sebesar 3,51 dan HC sebesar 3,33. Sedangkan 3.500 sampai 4.500 menghasilkan CO sebesar 3,52 dan HC sebesar 399. Hasil dan pembahasan emisi gas buang. Emisi gas buang CO. Berdasarkan gambar nomor 9, kadar emisi CO pada oktan 90 rata-rata lebih tinggi di setiap RPM dibandingkan bahan bakar lain. Melampaui ambang batas pemerintah 4,5% untuk sepeda motor tahun di atas 2010. Hal ini disebabkan oleh kualitas bahan bakar dan proses pencampuran yang kurang sempurna. Emisi CO meningkat karena campuran bahan bakar kaya, di mana kekurangan oksigen membuat senyawa tidak terbakar sempurna. Dan ini hasil dan pembahasan emisi gas buang. Kadar emisi pada oktan 90 sangat tinggi di RPM 1500 sampai 2500, yaitu sekitar 152 ppm, dan turun pada 3500 sampai 4500 rpm menjadi 634 ppm. Oktan 98 menghasilkan HC lebih rendah karena kualitasnya yang lebih baik. HC berasal dari bahan bakar yang tidak terbakar dan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti oksigen, suhu rendah, dan yang lain-lain. Jadi kesimpulan yang dapat diambil pada materi kali ini adalah berdasarkan pengujian dan analisa data dapat disimpulkan bahwa pertama, oktan 90 menghasilkan torsi dan daya efektif stabil tapi poros bahan bakar. Sedangkan oktan 92 meningkatkan torsi dan oktan 98 memberikan daya efektif dan efisiensi thermal terbaik. Sedangkan untuk emisi HC dan CO dari oktan 90 sangat tinggi, sementara oktan 92 dan 98 lebih ramah lingkungan. Terima kasih. Pada presentasi kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.